kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Nah, ini namanya Mem Alfi. Nah, Mem ini namanya Mem Alfi. Ini sudah lihat wajahnya Mem Alfi bagaimana bentuknya Mem Alfi? Kira-kira ketika kalian gambar kemarin, apakah ada yang salah menurut kalian? Coba ingat ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bukan identifikasi tapi definisi teks deskripsi. Menurut kalian teks deskripsi itu apa? Nah, teks deskripsi itu menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu benda atau keperasaan secara detail dengan menggunakan indera. Nah, kemarin ketika kalian itu mendengarkan bercerita, itu kalian sudah memakai indera apa? Nah, indera penglihatan, karena kalian sudah membayangkan, oh wajahnya Mem Alfi itu gimana ya, bentuknya Mem Alfi itu gimana, kacamatanya Mem Alfi itu bagaimana. Nah, itu kalian sudah menggunakan indera penglihatan. Nah, sekarang kalian lihat nih wajahnya Mem Alfi, badannya Mem Alfi. Kira-kira sesuai tidak dengan gambarmu? Banyak sekali yang salah ya. Bentuknya gemuk, tapi gambarnya kok kurus. Ada lagi yang memakai sneaker, tapi kok nggak ada kakinya. Banyak sekali, nggak apa-apa. Namanya belajar, jadi kita harus belajar dari kesalahan. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks deskripsi, kemudian struktur teks deskripsi, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Oke, mari kita simak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang kemarin banyak sekali Mem amati memakai huruf Y. Padahal memakai itu menggunakan huruf I. Kemudian lagi di tengah-tengah kata itu memakai huruf kapital atau huruf besar. Ayo silakan introspeksi siapa yang menulis seperti itu. Kebiasaan buruk itu perlahan dihilangi ya. Kalau struktur huruf R itu ya harus kecil, harus non kapital, tidak boleh kapital. Kalau semuanya kecil ya kecil, kecuali kalau di awal kalimat itu harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Itu kesalahan yang kemarin, semoga kali ini tidak ada kesalahan ya. Kemudian Mem itu di bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak mengenal singkatan seperti yang itu disingkat YG atau disingkat dengan DG, itu tidak boleh ya. Jadi nanti kalau kita belajar bahasa Indonesia, Mem harap kalian tidak boleh menyingkat kata, kemudian menulis huruf kapital itu tidak sesuai dengan ejaan. Jadi huruf kapital itu harus di awal kalimat, tidak boleh di tengah kalimat itu ada huruf R besar, kemudian apalagi kalau di satu kata itu R-nya itu besar. Tidak boleh. Oke. Memakai. Karena kata dasarnya memakai itu kan pakai ya. Pakai itu dari bahasa Indonesia. Nah, huruf Y itu tidak digunakan sebagai huruf vokal. Kita biasanya memakai huruf I, huruf vokal di bahasa Indonesia hanya ada A, I, U, E, O, tidak ada huruf Y. Jadi kalau memakai itu kalian huruf Y-nya itu kalian ganti menjadi huruf I. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut masuk ke materi yang sebenarnya, yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan dan kesan.
simpulan atau kesan. Nah, struktur ini tidak boleh diubah-ubah. Jadi di awal paragraf itu pastinya identifikasi. Kemudian tengah itu deskripsi bagian. Ya, yang terakhir itu simpulan. Apa itu identifikasi objek? Nah, identifikasi objek itu menyebutkan objek secara umum. Jadi yang umum-umum saja, yang orang itu tahu. Contohnya ini, rumahku terletak di Dusun Jagil, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen. Nah, semua tahu kan kalau Prigen itu di mana? Nah, yang umum-umum saja. Rumah ini dihuni oleh 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, ini juga kalian sudah paham. Oh, berarti di rumah ini itu ada 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Semua orang itu tahu. Banyak rumah yang dihuni oleh 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Disinilah kami tumbuh dan berkembang dengan sukacita. Semua rumah saya yakin pasti dari rumahlah kita itu tumbuh dan berkembang. Nah, yang ini adalah deskripsi bagian. Ini setiap orang pasti berbeda-beda. Kecuali yang mbak-mbak kembar ini ya. Nah, kalau yang Zahwa dan Naswa, ini tidak apa-apa ini. Sama, karena rumahnya itu kan sama. Beda lagi dengan teman-teman yang lain itu. Pasti berbeda. Nah, ini rumahku berada di ujung gang sempit. Diawali dengan 2 gapura. Tak bergerbang, namun berpagar tembok. Depan rumah ada taman mini berukuran 3x2 meter. Ketika memasuki rumah, disuguhi dengan ruang tamu dan bersebelahan dengan toko kelontong. Di ruang tamu tak ada kursi atau sofa, hanya karpet saja untuk menemani para tamu berbincang. 4 kamar tidur menambah bagian rumah berlantai 2 ini. Rumah berdominasi warna kuning. Tak banyak barang elektronik yang ada di rumah ini, hanya 2 televisi dan kulkas. Di bagian lantai atas, hanya ada lemari buku dan 1 meja belajar yang berisi buku juga. Nah, ini deskripsi rumahnya Mem. Nah, kalau rumah kamu itu pastinya berbeda. Ini yang membedakan antar orang. Nah, ini juga kalau di deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci bagian yang kamu deskripsikan. Misalnya yang kemarin itu wajahnya mempunyai cacar air, kemudian mempunyai tanda lahir di punggung, tangan. Nah, ini maksud ke deskripsi bagian. Jadi menjelaskan secara rinci objek yang kamu buat deskripsi. Nah, struktur yang terakhir itu simpulan. Walau rumahku tak terlalu besar, namun banyak kisah dan kesan yang ada. Kami selalu menjaga agar rumah kami tampak bersih. Berada di ujung gang sempit tak mematahkan cita-cita kami. Nah, kalau ini tuh simpulan atau kesan. Jadi berisi perasaan penulis dengan objek kamu itu. Nah, menurut rumah itu nggak besar. Makanya tulis ini. Walau rumahku tak terlalu besar. Kemudian pasti rumah itu memiliki kisah dan kesan yang berbeda. Makanya menulis ini. Nah, namanya orang pasti selalu menjaga rumah itu tampak bersih. Kemudian walau berada di ujung gang sempit,
itu tidak mematahkan cita-cita mem, yaitu belajar walaupun sampai ke kecamatan, luar kecamatan. Nah, sekarang kita beralih ke ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, frasa nomina, adjektiva, verba transitif. Kalau ini dibolak-balik nggak masalah, ini sangat berbeda. Nomina itu kata benda. Apa saja kata benda? Kata benda itu seperti kamu kan benda, manusia. Kemudian bola, kemudian light stick, kemudian apalagi laptop, kemudian HP, gawai. Nah, itu kan semua yang namanya kata benda. Sekarang frasa nomina. Frasa itu gabungan kata yang unsur intinya atau makna utamanya berubah kata benda. Oke, contohnya rumah kuning. Apa yang dimaksud itu? Rumahnya kan, bukan kuningnya yang dimaksud itu. Yang intinya itu. Nah, ini yang namanya frasa nomina. Kemudian yang kedua, gang sempit. Nah, yang dimaksudkan itu bukan sempitnya, melainkan gangnya. Itu yang namanya frasa nomina. Kemudian, taman mini, ruang tamu, kamar tidur, benang layang. Nah, kemudian yang kedua adalah adjektiva. Adjektiva itu kata sifat. Yang pertama kuning. Warna-warna itu namanya kata sifat, bukan warna benda, bukan benda. Jadi merah, kuning, hijau itu namanya kata sifat, bukan kata benda. Oke. Kuning, merah, hijau, sempit, marah, cantik, senang, itu semua menggambarkan sifat. Nah, ini namanya verba transitif. Verba itu kata kerja. Verba transitif itu harus disertai dengan objek. Mem, kalau bermain saja bagaimana? Kalau bermain saja itu bersifat umum. Kita tidak tahu dia itu bermain bola kah, bermain bola, atau bermain kelereng. Karena bermain itu banyak macamnya. Nah, ini contohnya. Bermain bola, merayakan pesta, mengecat rumah, menyobek kertas, menyampuli buku. Karena kalau tidak ada objek atau bendanya itu akan menimbulkan bermakna ganda. Menimbulkan banyak pertanyaan. Ini merayakan apa ya? Merayakan pesta atau merayakan kematian. Kemudian mengecat rumah. Ini mengecat rumah atau mengecat pagar atau mengecat pohon kan. Kalau mengecat saja itu kan pasti banyak pertanyaan. Nah, kalau dijelaskan mengecat rumah, oh berarti dia ini sedang mengecat rumah, bukan mengecat yang lain. Verba transitif, saya ulangi lagi, itu harus disertai dengan objek atau benda. Paham? Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kurang paham atau belum paham, nanti kita berdiskusi di grup yang sudah membuat. Nah, sampai jumpa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Jaga kesehatan selalu dan tetap di rumah. Dadah.